Rahayu, cah ayu, cah bagus. Bagaimana jika aku mengatakan ada cara berbicara langsung dengan Tuhan, tanpa mantra rahasia, tanpa ritual rumit, bahkan bukan sekedar berdoa seperti yang selama ini kalian lakukan. Rahasia ini sudah dikenal para leluhur Jawa sejak ratusan tahun lalu. Sebuah jalan sunyi yang membuat hati mendengar apa yang tidak bisa ditangkap telinga. Malam ini, aku akan membuka gerbangnya untuk kalian. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Gerbang pertama. Mengapa banyak orang merasa Tuhannya diam? Tuhan tidak diam. Manusianya terlalu ramai. Rahayu, cahayu, cah bagus. Aku Sabdo Palon. Malam ini aku tidak mengajak kalian mencari gunung keramat. Tidak mengajak kalian berburu pusaka. Tidak pula mengajak kalian mengejar suara-suara gaib di tengah kuburan. Karena ada satu rahasia yang jauh lebih misterius daripada semua itu. Rahasia yang sudah ada di dalam dirimu sejak lahir. Yaitu, bagaimana cara berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Begitu mendengar kalimat itu, biasanya manusia langsung membayangkan ritual aneh. Harus begadang 7 malam, harus bertapa di gua, harus mandi kembang tengah malam, harus mencari hari pasaran tertentu. Padahal lucunya, orang yang paling sibuk mencari jalan menuju Tuhan seringkali justru paling jauh dari keheningan yang menjadi pintunya. Dalam pitutur tua Jawa terdapat ajaran, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari kepentingan diri namun giat dalam tindakan. Maknanya sangat dalam. Selama isi kepalamu hanya penuh keinginan, ketakutan, kemarahan, dan ambisi, maka suara batin akan tenggelam. Bukan Tuhan yang menjauh, tetapi suara pikiranmu terlalu berisik. Dalam ilmu psikologi modern, kondisi ini mirip dengan fenomena mental noise. Pikiran manusia terus berbicara tanpa henti. Ribuan pikiran muncul setiap hari. Sebagian besar bahkan berulang. Maka ketika seseorang berkata, "Aku ingin mendengar petunjuk Tuhan," seringkali yang terdengar justru suara kecemasannya sendiri. Lalu ia mengira itu wahyu. Padahal itu hanya ketakutan yang memakai topeng spiritual. Itulah sebabnya orang Jawa kuno lebih dahulu belajar diam sebelum belajar berdoa. Karena doa yang lahir dari pikiran kacau akan kembali menjadi gema kekacauan. Kisah Pertapa Tuwo di lereng Lau. Dalam kisah lisan yang hidup di kalangan para pengembara Jawa dahulu, diceritakan tentang seorang pertapa tua di lereng Lau. Banyak orang datang kepadanya. Mereka bertanya hal yang sama. "Kiai, bagaimana cara berbicara dengan Gusti?" Sang pertapa hanya tersenyum. Ia menyuruh mereka duduk, lalu diam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada wejangan, tidak ada mantra, tidak ada petuah. Banyak yang kesal, banyak yang pulang. Sampai suatu hari, seorang pemuda bertahan. Ia duduk sampai malam, duduk sampai fajar. Lalu ia menangis. Sang pertapa bertanya, "Apa yang kau dengar?" Pemuda itu menjawab, "Aku mendengar ketakutanku." Sang pertapa tersenyum. Itu baru lapisan pertama. Beberapa jam kemudian, pemuda itu menangis lagi. "Aku mendengar kesombonganku." Itu lapisan kedua. Kemudian ia menangis lagi.
Aku mendengar semua luka yang selama ini kusembunyikan. Itu lapisan ketiga. Menjelang matahari terbit, ia terdiam. Benar-benar diam. Tidak ada suara di dalam dirinya. Tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketakutan. Lalu ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sang Pertapa berkata, "Itulah ruang tempat Gusti berbicara. Cahayu, Cah Bagus, banyak orang ingin mendengar suara langit, tetapi belum pernah mendengar isi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin mengenali bisikan kebijaksanaan jika suara kemarahan saja belum dikenali?" Misteri gelombang batin. Dalam tradisi Jawa, terdapat laku yang disebut meneng. Bukan sekedar diam mulut, tetapi diam batin. Menariknya, ilmu modern menemukan sesuatu yang serupa. Saat seseorang rileks dan fokus, aktivitas otak mulai bergerak menuju gelombang alfa dan theta. Pada kondisi inilah kreativitas meningkat, intuisi menguat, kesadaran menjadi lebih jernih. Banyak penemuan besar manusia lahir bukan saat berpikir keras, melainkan saat pikiran tenang. Orang Jawa kuno tidak mengenal istilah gelombang alfa, namun mereka mengenal rasa. Dan rasa yang jernih seringkali lebih tajam daripada logika yang berisik. Dalam Serat Centini terdapat ajaran tentang mengenali rasa sejati sebelum mencari petunjuk hidup. Karena rasa yang bening menjadi cermin, dan cermin yang bersih mampu memantulkan cahaya. Maka gerbang pertama berbicara dengan Sang Pencipta bukanlah mantra, bukan sesaji, bukan tempat keramat, melainkan keberanian untuk duduk bersama dirimu sendiri tanpa melarikan diri. Karena sebagian manusia takut hantu, tetapi lebih takut lagi bertemu isi hatinya sendiri. Dan justru di balik keheningan itulah perjalanan sebenarnya akan dimulai. Gerbang kedua. Bahasa yang dipahami Sang Pencipta. Tuhan tidak berbahasa kata-kata. Rahayu. Cahayu, Cah Bagus. Setelah seseorang berhasil melewati gerbang keheningan, biasanya muncul pertanyaan baru. Sabda Palon, kalau Sang Pencipta berbicara, suaranya seperti apa? Hehehe, manusia memang unik. Begitu selesai mencari jalan masuk, langsung ingin tahu bentuk ruang di dalamnya. Padahal ada sesuatu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Sang Pencipta tidak selalu berbahasa kata-kata. Banyak orang menunggu suara gaib, menunggu bisikan dari langit, menunggu kalimat lengkap seperti seseorang sedang menelpon. Akibatnya, mereka melewatkan bahasa yang sebenarnya jauh lebih sering digunakan. Bahasa rasa, bahasa kesadaran, bahasa kejernihan batin. Dalam ajaran Jawa kuno, dikenal ungkapan, Gusti iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Artinya sederhana namun dalam. Kedekatan dengan Sang Pencipta tidak diukur oleh jarak, melainkan oleh kesadaran. Karena itu, banyak orang yang rajin ritual tetapi hatinya gelisah. Dan ada orang sederhana yang tidak banyak bicara soal spiritual tetapi hidupnya penuh ketenangan. Yang satu sibuk mengejar Tuhan, yang satu membiarkan dirinya ditemukan oleh Tuhan. Dalam kehidupan modern, fenomena ini mirip saat seseorang mendapatkan intuisi yang sangat jelas. Tiba-tiba, ia tahu keputusan mana yang benar. Tiba-tiba, ia mengerti jalan yang harus ditempuh. Bukan karena ada suara dari luar, melainkan karena kabut dalam dirinya sedang menyingkir. Dan saat kabut hilang, cahaya selalu terlihat. Kisah empu yang kehilangan semua jawaban. Dalam kisah tua yang hidup di lingkungan para empu Jawa, diceritakan seorang pembuat keris yang terkenal sangat sakti. Ia mampu membuat pusaka yang dicari para bangsawan.
Banyak orang menghormatinya, banyak orang memujinya. Tetapi semakin tua, ia justru semakin gelisah. Suatu malam ia pergi ke hutan. Ia bertanya kepada langit, "Gusti, mengapa aku tidak pernah benar-benar damai?" Tidak ada jawaban. Hari berikutnya ia bertanya lagi. Tetap tidak ada jawaban. Bulan demi bulan berlalu. Tidak ada jawaban. Sampai suatu hari ia lelah bertanya. Ia duduk di bawah pohon besar. Tidak meminta apapun. Tidak mengeluh. Tidak berharap. Hanya hadir. Hanya menyadari napasnya. Hanya memperhatikan kehidupan yang bergerak di sekelilingnya. Burung bernyanyi, angin berhembus, daun bergoyang. Dan tiba-tiba ia menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena sadar. Selama ini ia tidak sedang mencari Tuhan. Ia sedang mencari jawaban untuk memuaskan dirinya sendiri. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Masalahnya belum hilang. Tantangannya masih ada. Tetapi batinnya menjadi ringan. Karena ia menemukan sesuatu yang lebih besar daripada jawaban, yaitu kehadiran. Dalam serat Darmo Gandul terdapat ajaran yang menekankan pentingnya mengenai hakikat diri sebelum mencari hakikat alam. Karena siapa yang tidak mengenal dirinya sendiri akan salah menafsirkan segala sesuatu yang ia dengar, bahkan jika langit berbicara sekalipun. Ritual Jawa kuno membuka kejernihan batin. Sekarang, aku akan menceritakan salah satu lagu Jawa yang sederhana namun sangat dalam. Bukan untuk memanggil makhluk gaib, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk membuka ruang dialog dengan Sang Pencipta. Lagu ini dikenal dalam berbagai bentuk di banyak tradisi Jawa. Intinya sama, menata kesadaran. Caranya sederhana, pilih waktu yang tenang, boleh sebelum tidur, boleh menjelang subuh. Duduk tegak dengan santai, matikan gangguan, letakkan kedua tangan di atas paha, kemudian tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Tidak perlu mantra panjang, tidak perlu membayangkan hal-hal aneh. Cukup satu kalimat pendek dalam hati. Aku hadir. Ulangi perlahan. Aku hadir. Biarkan pikiran datang, biarkan pikiran pergi. Jangan dilawan, jangan dikejar. Jika muncul kemarahan, lihat. Jika muncul kesedihan, lihat. Jika muncul ketakutan, lihat. Jadilah saksi. Dalam psikologi modern, metode ini mirip dengan mindfulness dan observasi kesadaran. Penelitian menunjukkan bahwa latihan seperti ini membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi reaktivitas emosi, dan meningkatkan kejernihan pengambilan keputusan. Orang Jawa kuno menyebutnya ngelmu rasa, ilmu mengenali gerak batin. Karena sebelum berbicara kepada Sang Pencipta, seseorang harus lebih dahulu mampu mendengar dirinya sendiri. Dan perlahan-lahan akan muncul sesuatu yang aneh. Bukan suara, bukan penampakan, bukan wahyu yang menggelegar, melainkan ketenangan yang terasa hidup. Ketika ketenangan itu mulai hadir, kalian sedang belajar bahasa yang paling tua di alam semesta. Bahasa yang dipahami oleh Sang Pencipta bahkan sebelum manusia mengenal kata-kata. Dan pada gerbang berikutnya, aku akan mengajak kalian memasuki rahasia yang lebih dalam. Rahasia mengapa hati manusia sebenarnya adalah tempat pertemuan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat. Gerbang ketiga, hati manusia
tempat langit menitipkan pesan? Mengapa hati menjadi tempat turunnya petunjuk? Rahayu Cahayu Cah Bagus, kini kita telah sampai pada gerbang yang jarang dibahas. Banyak orang mencari Sang Pencipta keluar, mendatangi tempat-tempat keramat, mengejar kisah-kisah gaib, mencari orang sakti, mencari benda bertuah. Padahal para leluhur Jawa sejak dahulu telah meninggalkan petunjuk yang sangat sederhana. Apa yang kau cari di luar, seringkali sedang menunggu ditemukan di dalam. Dalam berbagai naskah tua Jawa, hati bukan sekadar tempat perasaan. Hati adalah pusat kesadaran, tempat bertemunya pikiran, rasa, dan kehendak. Karena itulah ketika hati keruh, segala sesuatu tampak keruh. Ketika hati jernih, kehidupan yang sama tampak berbeda. Dalam serat Gotoloco terdapat ajaran tentang perjalanan mengenali diri sejati. Bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan kesadaran. Sebab musuh terbesar manusia bukan iblis yang bersembunyi di hutan, melainkan kesombongan yang bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Yang lucu, banyak orang takut santet, tetapi tidak takut iri hati. Takut kiriman gaib, tetapi tidak takut kemarahan yang dipelihara bertahun-tahun. Padahal kemarahan yang dipelihara diam-diam sering lebih merusak daripada gangguan dari luar. Orang Jawa kuno memahami bahwa hati yang dipenuhi dendam akan kehilangan kemampuan menangkap petunjuk halus. Ibarat kolam yang terus diaduk, airnya ada, tetapi pantulan langitnya hilang. Karena itu, langkah berikutnya dalam berbicara dengan Sang Pencipta bukan mencari suara, melainkan membersihkan wadah yang akan menerima pesan, yaitu hati. Kisah aneh seorang prajurit Mojopahit. Dalam kisah yang hidup di kalangan pewaris cerita Mojopahit, terdapat seorang prajurit yang terkenal berani. Ia menang dalam banyak pertempuran. Ia ditakuti lawan, namun hidupnya tidak bahagia. Ia mudah marah, mudah curiga, mudah tersinggung. Suatu hari ia bertemu seorang resi tua. Sang resi berkata, "Kau ingin mendengar petunjuk Gusti?" Prajurit itu menjawab, "Tentu." Resi itu tersenyum. "Lalu mengapa kau memenuhi rumahmu dengan kebisingan?" Prajurit itu bingung. Rumahnya tidak ramai, rumahnya justru sepi. Namun sang resi menunjuk dadanya. "Rumah yang kumaksud ada di sini." Malam itu sang prajurit merenung. Ia baru sadar, di dalam dirinya hidup banyak penghuni. Kemarahan, kesombongan, kecemburuan, ketakutan, keinginan dipuji, keinginan menang sendiri. Semua berbicara bersamaan. Tidak ada ruang tersisa bagi kebijaksanaan. Sejak saat itu, ia memulai laku sederhana. Setiap malam ia mengingat kembali seluruh kejadian hari itu. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mengenali dirinya. Saat marah ia catat, saat iri ia sadari, saat sombong ia akui. Bulan demi bulan berlalu dan sesuatu berubah. Bukan dunia luar, melainkan dirinya. Ia menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih ringan. Dan anehnya, keputusan-keputusannya menjadi semakin tepat, seolah ada petunjuk yang mulai mengalir. Dalam psikologi modern, proses ini mirip dengan self-awareness, kemampuan melihat isi diri secara jujur tanpa penyangkalan. Karena kesadaran yang jernih menghasilkan keputusan yang jernih. Sedangkan batin yang dipenuhi ilusi akan menghasilkan keputusan yang dipenuhi ilusi. Ritual kaca batin para leluhur Jawa. Sekarang aku akan mengajak kalian mengenal salah satu laku batin yang dahulu digunakan untuk membersihkan hati.
Lagu ini tidak membutuhkan sesaji mahal, tidak membutuhkan tempat angker, tidak membutuhkan benda pusaka. Yang dibutuhkan hanya kejujuran. Menjelang tidur, duduklah tenang, pejamkan mata, tarik napas perlahan. Kemudian ingat kembali seluruh peristiwa hari itu. Lihat dirimu seperti melihat orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, di mana aku marah? Di mana aku takut? Di mana aku berbohong? Di mana aku menyakiti orang lain? Di mana aku terlalu mencintai pujian? Jangan membela diri, jangan mencari alasan. Lihat saja. Dalam tradisi Jawa kuno, lagu ini sering disebut sebagai membersihkan kaca batin. Karena hati manusia ibarat cermin. Semakin bersih cermin itu, semakin jelas pantulan cahaya yang diterimanya. Dalam ilmu syaraf modern, refleksi diri seperti ini membantu otak membangun kesadaran yang lebih stabil terhadap emosi dan perilaku. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mampu mengendalikan reaksinya, lebih mampu membaca situasi, lebih mampu membedakan antara ketakutan dan intuisi. Karena banyak orang salah paham, mereka mengira semua suara dalam dirinya adalah petunjuk. Padahal tidak. Kadang itu hanya trauma, kadang itu hanya kecemasan, kadang itu hanya keinginan yang menyamar menjadi wahyu. Maka sebelum mempercayai apapun yang muncul dalam batin, bersihkan dahulu cerminnya. Dalam babat tanah Jawa, terdapat banyak kisah para tokoh yang lebih dahulu menjalani laku pengendalian diri sebelum menerima petunjuk besar dalam hidupnya. Karena petunjuk bukan hadiah, petunjuk adalah tanggung jawab. Dan Sang Pencipta tidak menitipkan cahaya besar kepada wadah yang belum siap menampungnya. Cahayu, cah bagus. Saat hati mulai bersih, kalian akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan melihat makhluk gaib, bukan mendengar suara misterius, tetapi muncul ketenangan yang terasa memiliki arah. Seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan menuntun langkah kalian. Dan pada gerbang berikutnya, aku akan membuka salah satu rahasia terbesar dalam ilmu Jawa kuno. Rahasia tentang mengapa doa sebagian orang terasa hidup, sementara doa sebagian lainnya hanya menjadi gema yang kembali kepada dirinya sendiri. Gerbang terakhir, doa yang hening, hati yang pulang. Ketika doa tidak lagi menuntut. Rahayu, cahayu, cah bagus. Kita sudah berjalan cukup jauh. Dari diam menuju kesadaran. Dari kesadaran menuju hati. Dan sekarang kita sampai pada gerbang terakhir. Disinilah banyak orang keliru memahami arti berbicara dengan Sang Pencipta. Mereka mengira doa adalah daftar permintaan. Tuhan, berikan aku ini. Tuhan, jauhkan aku dari itu. Tuhan, kalahkan orang yang menyakitiku. Kalau doa isinya hanya meminta musuh kalah, kadang yang perlu dikalahkan justru egonya sendiri. Doa yang matang bukan lagi sekedar meminta dunia mengikuti keinginan kita. Doa yang matang adalah kesediaan menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu tidak selalu sesuai dengan keinginan. Dalam tradisi Jawa dikenal ungkapan narimo ing pandum. Artinya menerima bagian atau keadaan yang telah diterima dalam kehidupan. Tetapi jangan salah memahami, narimo bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bukan berarti duduk diam lalu berkata, ya sudah takdir. Tidak.
Narimo berarti berhenti berperang dengan kenyataan yang sudah terjadi. Kemudian menggunakan kesadaran untuk menentukan langkah berikutnya. Itulah kedewasaan batin. Dalam Kakawin Sutasomo terdapat ungkapan terkenal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowo. Artinya kurang lebih, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan hanya tentang persatuan manusia. Ia juga dapat dibaca sebagai perjalanan menyatukan bagian-bagian diri, pikiran, perasaan, tindakan. Ketika semuanya berjalan dalam satu arah, batin tidak lagi terpecah. Dan ketika batin tidak terpecah, doa menjadi lebih jernih. Ritual Jowo untuk berbicara dengan Sang Pencipta. Sekarang dengarkan baik-baik. Laku yang akan aku berikan bukan ritual untuk memanggil makhluk goib, bukan cara membuka portal, bukan cara mendapatkan kesaktian. Ini adalah latihan batin untuk menata kesadaran dan doa. Bisa dilakukan siapa saja sesuai keyakinannya. Pilih waktu sekitar 10-15 menit ketika keadaan tenang. Boleh setelah ibadah, boleh sebelum tidur, boleh menjelang pagi. Yang penting tidak sedang terburu-buru. Duduk dengan posisi nyaman, punggung tegak, bahu rileks. Letakkan tangan dengan tenang, kemudian tarik nafas perlahan melalui hidung. Tahan sebentar tanpa memaksa, lalu lepaskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Setelah nafas menjadi lebih tenang, jangan memikirkan apapun secara paksa. Cukup hadir. Kemudian, ucapkan dalam hati, Gusti, aku datang tanpa membawa kepandaian. Diam. Lalu, aku datang tanpa menyembunyikan diriku. Diam lagi. Kemudian katakan, jika ada yang harus aku pahami, jernihkan hatiku untuk memahaminya. Setelah itu, jangan meminta tanda, jangan memaksa mendapatkan suara, jangan menunggu cahaya muncul, jangan mencari sensasi aneh. Diam. Biarkan pikiran datang dan pergi. Kalau muncul kenangan, amati. Kalau muncul emosi, sadari. Kalau muncul jawaban, jangan langsung percaya. Periksa terlebih dahulu. Apakah jawaban itu membuatmu semakin jernih atau justru semakin takut? Apakah membuatmu semakin rendah hati atau semakin merasa paling istimewa? Apakah membuatmu semakin mampu berbuat baik atau justru ingin menguasai orang lain? Disitulah kita menggunakan kebijaksanaan. Dalam psikologi modern, keadaan fokus dan rileks dapat membantu seseorang mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi terhadapnya. Dan ini penting karena tidak setiap pikiran adalah kebenaran, tidak setiap perasaan adalah petunjuk, tidak setiap kebetulan adalah tanda gaib. Kadang angka yang berulang hanyalah angka. Kadang mimpi hanyalah proses memori. Kadang firasat muncul karena otak menangkap pola yang sebelumnya tidak kita sadari. Namun ada pula pengalaman batin yang memberi kita dorongan untuk memperbaiki diri. Karena itu, jangan buru-buru memberi label gaib. Rasakan dampaknya. Jika pengalaman itu membuatmu lebih jernih, lebih welas asih, lebih bertanggung jawab, dan lebih rendah hati, maka ambillah hikmahnya. Jika membuatmu semakin takut,
paranoid, merasa paling sakti, atau ingin mencelakai orang, tinggalkan. Itu bukan jalan kebijaksanaan. Pulang ke batin sendiri. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku ingin menyampaikan satu hal yang mungkin paling penting dari seluruh perjalanan kita. Berbicara dengan Sang Pencipta bukan berarti mendengar suara misterius setiap malam. Bukan berarti melihat cahaya di kamar. Bukan berarti mendapatkan tanda khusus. Dan bukan berarti menjadi manusia yang dianggap paling spiritual. Berbicara dengan Sang Pencipta berarti belajar hidup dalam kesadaran. Saat marah, sadar bahwa engkau sedang marah. Saat takut, sadar bahwa engkau sedang takut. Saat mendapat rezeki, ingat untuk bersyukur. Saat kehilangan, belajar menerima. Saat memiliki kekuasaan, jangan menindas. Saat memiliki ilmu, jangan merendahkan. Saat memiliki kesempatan membantu, jangan berpaling. Itulah doa yang berjalan menggunakan kaki. Itulah doa yang mempunyai tangan. Itulah doa yang hidup dalam tindakan. Para leluhur Jawa tidak hanya meninggalkan cerita tentang kesaktian. Mereka meninggalkan ajaran tentang keseimbangan. Manusia harus mengenal dirinya, harus mengenal alam, harus menjaga hubungan dengan sesama, dan harus memahami bahwa kehidupan bukan milik ego pribadi. Dalam Serat Centini, perjalanan mencari pengetahuan selalu bersentuhan dengan perjalanan memahami diri. Sebab pengetahuan tanpa kesadaran hanya melahirkan kesombongan, dan spiritualitas tanpa akhlak hanya melahirkan pertunjukan. Sekarang zaman sudah berubah. Dulu orang mencari guru di padepokan. Sekarang orang mencari guru di layar ponsel. Dulu orang membawa kitab. Sekarang orang membawa internet. Dulu orang menunggu wejangan dari seorang resi. Sekarang tinggal mengetik pertanyaan. Tetapi masalah manusia tetap sama. Kita masih mencari jawaban di luar, ketika sebenarnya pertanyaan terbesar sedang mengetuk dari dalam. Maka mulai malam ini, jangan terlalu sibuk mengejar tanda. Jangan terlalu sibuk mencari suara. Jangan terlalu sibuk membuktikan bahwa dirimu memiliki kemampuan spiritual. Duduklah, bernapaslah, berdoalah, lalu bangun. Jalani hidupmu dengan lebih jujur. Jika harus minta maaf, minta maaf. Jika harus memperbaiki kesalahan, perbaiki. Jika harus meninggalkan kebiasaan buruk, tinggalkan. Jika harus menolong, tolong. Karena mungkin jawaban Tuhan yang selama ini kau tunggu bukan datang dalam bentuk suara. Mungkin ia datang sebagai keberanian untuk melakukan hal yang benar. Mungkin ia datang sebagai seseorang yang tiba-tiba membuka jalan. Mungkin ia datang sebagai kegagalan yang menyelamatkanmu dari kesalahan yang lebih besar. Mungkin ia datang sebagai ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Cah ayu, cah bagus. Jika malam ini setelah mendengar semua ini kalian hanya mengingat satu kalimat, ingatlah ini. Jangan mencari Sang Pencipta hanya ketika membutuhkan sesuatu. Belajarlah merasakan kehadirannya ketika tidak membutuhkan apapun. Karena pada saat itulah doa berubah menjadi hubungan, dan hubungan berubah menjadi kesadaran. Kesadaran berubah menjadi tindakan, dan tindakan yang baik perlahan mengubah kehidupan. Maka sebelum kita berpisah, pejamkan mata sejenak.
Tarik napas perlahan, lepaskan. Kemudian ucapkan dalam hati, Gusti, jernihkan pikiranku, tenangkan hatiku, luruskan langkahku. Jika aku salah, bukakan kesadaranku. Jika aku benar, jauhkan aku dari kesombongan. Jika aku mendapatkan sesuatu, ajarkan aku untuk bersyukur. Jika aku kehilangan sesuatu, ajarkan aku untuk menerima. Dan jika ada satu pintu dalam hidupku yang memang harus terbuka, bukakan dengan cara yang membuatku menjadi manusia yang lebih baik, bukan manusia yang lebih hebat, bukan manusia yang lebih ditakuti, tetapi manusia yang lebih sadar. Cah ayu, cah bagus, ingat, langit tidak pernah membutuhkan manusia untuk menjadi sempurna. Yang dibutuhkan adalah manusia yang mau terus memperbaiki dirinya. Jangan takut berjalan pelan. Jangan malu memulai kembali. Jangan merasa terlambat untuk pulang. Karena sejauh apapun manusia pergi, jalan pulang selalu dimulai dari satu tempat, dari batin sendiri. Aku Sabdo Palon. Aku tidak menyuruh kalian percaya kepadaku. Aku hanya mengajak kalian menguji sendiri. Diamlah, rasakan, renungkan, kemudian buktikan melalui kehidupan. Jika setelah laku itu hatimu menjadi lebih jernih, lanjutkan. Jika membuatmu menjadi lebih baik kepada sesama, jaga. Jika membuatmu semakin rendah hati, rawat. Karena spiritualitas yang sejati tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi. Ia membuat seseorang semakin mampu menundukkan ego. Dan ketika ego mulai diam, hati mulai mendengar. Ketika hati mulai jernih, langkah mulai menemukan arah. Ketika langkah mulai benar, kehidupan menjadi doa yang berjalan. Maka malam ini, pulanglah kepada dirimu sendiri. Duduklah dalam keheningan dan katakan perlahan kepada Sang Pencipta, Aku di sini. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu pertunjukan, tidak perlu membuktikan apapun, hanya hadir. Karena terkadang doa paling dalam bukanlah ketika manusia banyak berbicara kepada Tuhan, tetapi ketika manusia akhirnya cukup tenang untuk mendengarkan. Terjadilah ketenangan di dalam pikiran, terjadilah kejernihan di dalam hati, terjadilah kebaikan dalam setiap langkah, terjadilah keberanian untuk menerima kebenaran, terjadilah kedamaian yang tidak bergantung kepada keadaan dunia, dan terjadilah jalan pulang yang membawa kita semakin dekat kepada Sang Pencipta melalui kehidupan yang kita jalani. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.